Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Sidastari dari kelas 1D dengan NIM 66702500096. Di sini saya akan menjelaskan tentang 6 jurnal yang sudah saya analisa tentang pembagian kekuasaan sesuai dengan trias politika dan penerapannya di Indonesia. Jurnal yang pertama yaitu tentang tirani DPR atas negara, menggugat DPR RI menuju efektivitas pemerintahan. Jurnal ini membahas tentang kekuasaan DPR yang terlalu dominan setelah era reformasi. Kekuasaan besar yang dimiliki oleh DPR dikhawatirkan dapat mengganggu keseimbangan antara lembaga negara, terutama dengan pemerintah, yakni eksekutif. Karena setelah reformasi, DPR mempunyai pengaruh besar dalam pemerintahan. Tetapi, jika kekuasaan ini tidak dapat dikontrol, maka hal ini dapat menyebabkan kekuasaan yang tidak seimbang. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus mempunyai keinginan agar peran DPR dapat dievaluasi. Supaya apa? Supaya bisa lebih mendukung jalannya pemerintahan, bukan malah mendominasinya. Untuk itu diperlukannya refleksi dan rekonstruksi peran fungsi tugas DPR agar tidak bersifat superior, melainkan mampu mendukung terciptanya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Selanjutnya yaitu jurnal kedua tentang trias politika dan implikasinya dalam struktur kelembagaan negara Undang-Undang 1945 pasca amandemen. Nah, jurnal ini menjelaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia kita tidak menganut pemisahan kekuasaan secara mutlak seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu. Sebaliknya, kita malah menerapkan sistem kekuasaan atau distribusi pemisahan kekuasaan secara formal. Artinya, meskipun fungsi negara tetap dibagi menjadi 3 cabang utama, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ketiga-tiga cabang ini masih memiliki titik temu dan saling berhubungan. Contohnya yang dapat kita lihat yaitu ada pada Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini sering dianggap sebagai salah satu lembaga negara yang paling kuat karena mekanisme terhadapnya relatif terbatas. Karena kontrol hanya dilakukan ketika proses pemilihan hakim. Selebihnya, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang besar. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pemakzulan presiden, termasuk jika menyangkut dugaan tindak pidana. Nah, hal ini menunjukkan posisi penting MK dalam menjaga konstitusi. Selanjutnya tentang independensi kekuasaan kehakiman dalam sistem trias politika di Indonesia. Hal ini masuk ke dalam independensi peradilan. Nah, bicara soal independensi peradilan, Indonesia sendiri sudah menjamin kemandirian lembaga yudikatif. Hal ini ditopang oleh Undang-Undang 1945 dan undang-undang lainnya. Nah, undang-undang lainnya yaitu yang mengatur peradilan agama serta kekuasaan kehakiman agar tujuannya jelas, yaitu peradilan harus bebas dari intervensi pihak manapun, agar prinsip keadilan dan keseimbangan hukum benar-benar dapat ditegakkan. Namun, pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, muncul fenomena baru dalam distribusi kekuasaan, yakni menguatnya fungsi presiden dalam fungsi legislasi. Hal ini sering dipandang bertentangan dengan prinsip presidensial murni, yang dimana presidensial murni ini menekan pemisahan eksekutif dan legislatif. Dominasi presiden dalam legislasi ini juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan politik antara eksekutif dan legislatif. Jurnal yang selanjutnya yaitu tentang inkompatibilitas kewenangan legislasi lembaga eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Masih sama dengan jurnal sebelumnya, yaitu membahas tentang sistem presidensial di Indonesia. Nah, sebagaimana yang kita tahu, Indonesia memang menganut sistem pemerintahan presidensial. Tapi, sistem presidensial di Indonesia seringkali dianggap bertentangan dengan prinsip sistem presidensial murni, yang dimana ia menekankan kepada eksekutif dan legislatif. Jika kita bandingkan dengan sistem presidensial Amerika misalnya, Nah,
di mana presiden hanya mempunyai hak veto, bukan hak untuk ikut membuat undang-undang secara langsung. Jurnal ini membahas tentang kekuasaan DPR yang terlalu dominan setelah era reformasi. Kekuasaan besar yang dimiliki oleh DPR dikhawatirkan dapat mengganggu keseimbangan antara lembaga negara, terutama dengan pemerintah, yakni eksekutif. Karena setelah reformasi, DPR mempunyai pengaruh besar dalam pemerintahan. Tetapi, jika kekuasaan ini tidak dapat dikontrol, maka hal ini dapat menyebabkan kekuasaan yang tidak seimbang. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus mempunyai keinginan agar peran DPR dapat dievaluasi. Supaya apa? Supaya bisa lebih mendukung jalannya pemerintahan, bukan malah mendominasinya. Untuk itu, diperlukannya refleksi dan rekonstruksi peran fungsi tugas DPR agar tidak bersifat superior, melainkan mampu mendukung terciptanya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Contohnya yang dapat kita lihat yaitu ada pada Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini sering dianggap sebagai salah satu lembaga negara yang paling kuat karena mekanisme terhadapnya relatif terbatas. Karena kontrol hanya dilakukan ketika proses pemilihan hakim. Selebihnya, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang besar. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pemakzulan presiden, termasuk jika menyangkut dugaan tindak pidana. Nah, hal ini menunjukkan posisi penting MK dalam menjaga konstitusi. Kesimpulan dapat saya ambil yaitu Indonesia memang mengadopsi gagasan dari Montesquieu tentang trias politika, tetapi tidak secara absolut. Indonesia sendiri menggunakan pendekatan berupa distribusi kekuasaan yang fleksibel dengan menyesuaikan kondisi sosial politik bangsa. Lembaga-lembaga negara dikembangkan dan dibentuk bukan hanya menjalankan fungsi klasik, tetapi juga menjalankan fungsi-fungsi lainnya yang pastinya dapat bermanfaat bagi Indonesia sendiri.